元九重劲，烈焰枪术，碎玉冰蛇手。是你了，人夏福新，他怎么来了？ Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama saya Pauzi, tentunya di channel kesayangan kita semua yaitu Pauzi Mupi. Apa kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Oke lah ya, kali ini kita akan melanjutkan cerita si Bai Tian. Namun sebelum itu, Mimin ingatkan bahwa konten ini full spoiler. Bagi yang belum nonton filmnya secara langsung, Mimin sarankan untuk nonton terlebih dahulu. Baiklah, kalau kalian sudah siap, silahkan cari posisi yang ternyaman karena kita akan masuk ke intro. Dirinya karena akan bersikap kasar. Namun Bai Tian sama sekali tidak mendengarkan perkataan Mu Wenpeng sedikit pun, dan Bai Tian malah meminta Mu Wenpeng untuk segera pergi dari sini. Tentu saja hal itu membuat Mu Wenpeng sangat tidak senang, dan lalu menatap Bai Tian dengan tatapan yang sangat dingin. Ketika perdebatan semakin memanas, tiba-tiba seorang pria paruh baya datang. Dia lalu mengatakan kepada Mu Wenpeng untuk jangan kasar. Nona Muransi langsung menjelaskan kepada Bai Tian bahwa pria paruh baya ini adalah paman ketiganya yang bernama Mu Jehai. Mu Jehai menjelaskan kepada Bai Tian dengan baik-baik bahwa jika Bai Tian bersedia memutuskan pertunangannya dengan Nona Muransi, maka dirinya akan memberikan kompensasi kepada Bai Tian, yang mana dirinya bersedia memberikan Bai Tian 3 pil gizi untuk nadi spiritual jika Bai Tian bersedia memutuskan pertunangannya dengan Nona Muransi. Tentu saja demi cinta, Bai Tian pun menolaknya. Apalagi Mu Jehai ini hanya menyogoknya dengan 3 pil gizi nadi spiritual. Tetapi Bai Tian mengatakan bahwa jika kamu benar-benar serius menyogoknya, maka berikan dirinya pil langit. Mendengar hal itu, Mu Wenpeng pun langsung marah karena pil langit itu sangat langka, bahkan dirinya tidak memilikinya. Berbeda dengan Mu Wenpeng, Mu Jehai masih sabar. Dia kembali membujuk Bai Tian, yang mana jika 3 pil gizi nadi spiritual tidak cukup, maka dirinya bisa memberi 5 pil. Sayangnya perkataan Mu Jehai kali ini bahkan tidak didengar oleh Bai Tian. Bai Tian hanya berkata, jika kalian sudah selesai berbicara, maka kalian berdua bisa pergi dari sini. Dan Bai Tian menegaskan bahwa Muransi adalah miliknya, dan tidak ada yang bisa mengambil Nona Muransi dari tangannya. Akhirnya kesabaran Mu Wenpeng habis. Dia langsung menghentakkan kakinya. Seketika bumi pun berguncang disertai dengan tanah yang mulai retak. Tetapi ternyata ada nadi spiritual di dalam tanah ini, yang seketika nadi spiritual itu memunculkan serangan balik dan menghantam Mu Wenpeng, membuat Mu Wenpeng mengalami cedera yang cukup serius, sehingga Bai Tian tidak perlu repot-repot mengeluarkan kekuatannya. Mu Jehai juga tidak menyangka bahwa ternyata ada nadi spiritual yang tersembunyi di bawah tanah ini. Tetapi Bai Tian dirinya sudah mengetahuinya sejak awal, dan setelah itu Bai Tian pun membawa Nona Muransi pergi dari sana. Bai Tian meminta Nona Zizu untuk menjaga di pintu dan jangan biarkan kedua orang ini mengganggu istirahat mereka berdua. Sesampainya di kamar, Nona Muransi berterima kasih kepada Bai Tian, dan hutang koin emas juga batu rohnya akan segera diberikan kepada Bai Tian secepatnya. Namun kemudian untuk agar akting mereka tidak dicurigai, Bai Tian pun memutuskan untuk menginap di sini. Mendengar Bai Tian akan tidur di kamarnya, Nona Muransi pun nampak sedikit malu-malu. Namun pada akhirnya dirinya pun setuju, dan lalu mereka berdua pun tidur satu ranjang. Tetapi tiba-tiba sebuah cahaya hijau masuk ke kepala Nona Muransi.
membuat mata Nona Muransi berwarna hijau seperti terhipnotis. Kemudian Nona Muransi pun mengambil inisiatif untuk memeluk Bai Tian. 好啦，睡觉吧。 这怎么回事？ Pagi harinya Nona Muransi terbangun lebih dulu dan dia tidak menyangka apa yang telah dia lakukan, mengapa dirinya memeluk Bai Tian. Bai Tian lalu memanggil Ling Er, yang mana ternyata Ling Er lah yang telah membuat Nona Muransi mengambil inisiatif untuk memeluk Bai Tian. Ling Er bertanya kepada Bai Tian apakah Tuan suka. Bai Tian menjawab bahwa dirinya telah hidup kembali di tubuh ini 1000 tahun yang lalu dan tidak ada kemungkinan di antara dirinya dan Nona Muransi untuk terjadi sesuatu. Namun Ling Er kembali berkata sepertinya Master agak tertarik kepada wanita itu. Tetapi Bai Tian tidak ingin membicarakannya dan lalu mengalihkan pembicaraan bahwa di luar terdapat nadi spiritual tersembunyi yang hampir mengering dan itu bagus bagi Ling Er untuk menyerapnya. 我们之间，韩风， Sementara di tempat lain terlihat Han Peng meminta bantuan kepada sepupunya untuk membalas dendam kepada Bai Tian. Han Peng mengatakan dia ingin Bai Tian mati. Sepupunya itu mengiyakan hal tersebut dan selama Bai Tian tidak memiliki pendukung, maka mudah bagi mereka untuk bisa membunuhnya. Lalu kemudian mereka pun mulai menyusun sebuah rencana. 出蓝火无府的堂哥，灵儿，感觉如何？ Setelah Ling Er menyerap nadi spiritual, Bai Tian langsung bertanya, bagaimana perasaanmu? Ling Er menjawab bahwa sekarang dirinya telah mendapatkan kembali sebagian kekuatannya. Dan sekarang dia memiliki kemampuan untuk bisa bertransformasi dan juga bisa meminjamkan kekuatannya kepada Bai Tian. Bai Tian kembali bertanya, berapa banyak kekuatan yang bisa kamu pinjamkan kepadaku? Namun Ling Er tidak tahu. Dan dirinya pun mulai mencoba mengirimkan kekuatannya ke tubuh Bai Tian. 还能将力量借给你。 进来，竟然看不到。 Bai Tian cukup senang karena setelah Ling Er meminjamkan kekuatan kepadanya, dirinya benar-benar bisa mencapai ranah Grand Martial Master. Tetapi Ling Er sedikit menyayangkan karena tubuh fisik Bai Tian belum cukup kuat. Karena jika tidak, Ling Er bisa meminjamkan kekuatannya sampai Bai Tian mencapai ranah Warrior Emperor. Mendengar itu, Bai Tian pun memutuskan bahwa setelah ini dirinya akan memperkuat tubuh fisiknya. Bai Tian lalu kembali ke kamarnya di istana Lan Huo. Namun Bai Tian mencium bau yang aneh, yang mana Bai Tian sangat yakin bahwa seseorang pernah masuk ke sini. Bai Tian memeriksa lemarinya dan lalu menemukan pil pendingin nadi. Bai Tian tidak percaya bahwa akan ada orang baik yang akan memberinya pil spiritual semacam ini secara diam-diam. Alhasil Bai Tian pun berkesimpulan bahwa pasti ada konspirasi di balik hal ini. 不对，有人来过。 Tiba-tiba Han Peng dan dua sepupunya mendobrak pintu kamar Bai Tian. Han Peng langsung menuduh Bai Tian telah menyelinap masuk ke ruang alkemis istana Lan Huo dan mencuri pil pendingin nadi. Oh iya, kedua sepupu Han Peng ini yang satu bernama Li Sang dan yang satunya lagi bernama Yan Chai. Han Peng langsung meminta Li Sang untuk segera menangkap Bai Tian dan menyerahkan Bai Tian ke balai hukum karena Bai Tian sudah terbukti mencuri dengan pil pendingin nadi yang ada di tangannya. Menanggapi hal itu, Bai Tian hanya menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini benar-benar berusaha keras untuk menjebaknya. Tetapi sayang, trik kecil ini saja tidak berguna bagi Bai Tian. Alhasil Li Sang pun ingin menangkap Bai Tian secara paksa. 人九重金，Tetapi sayang, di bawah pukulan Bai Tian, Li Sang dipukul mundur beberapa langkah ke belakang. Namun Li Sang tidak menyerah, dia kembali menyerang Bai Tian. Tetapi yang terjadi malah Bai Tian yang berhasil menghantamkan tinjunya di wajah Li Sang. Melihat itu, Yan Chai akan mengambil tindakan. Namun sebelum dia bisa mengambil tindakan, tiba-tiba 3 orang penatua muncul, yang mana penatua ini bernama Penatua Song. Han Peng langsung menjelaskan kepada Penatua Song bahwa Bai Tian telah mencuri 6 pil pendingin nadi
dan juga telah melukai Li Shang. Kejahatan seperti itu pantas dihukum berat. Pena Tua Song bertanya kepada Bai Tian, apakah kamu benar-benar telah mencuri pil pendingin nadi? Bai Tian menjawab bahwa dirinya tidak mencuri. Tetapi Han Peng dan Yan Cai kembali menyudutkan Bai Tian, yang mana jika Pena Tua Song tidak percaya, Pena Tua Song bisa menggeledah Bai Tian. Pena Tua Song kemudian meminta Bai Tian untuk menjelaskan dari mana asal-usul pil pendingin nadi yang ada di tangan Bai Tian. 都给我住手！苏北天，你还 Nona Xia Puxin tiba-tiba muncul dan dia tiba-tiba saja membela Bai Tian, lalu mengatakan bahwa tadi malam Bai Tian bersamanya. Jadi tidak mungkin Bai Tian mencuri pil itu. Han Peng dan Yan Cai terkejut karena bagaimana bisa Nona Xia Puxin, sang jenius nomor 1 istana Lan Huo, membela Bai Tian. Pena Tua Song percaya bahwa Bai Tian memang tidak mencuri karena saksi dari Nona Xia Puxin. Tetapi walaupun begitu, Pena Tua Song masih mempertanyakan dari mana Bai Tian mendapatkan 6 pil pendingin nadi tersebut. Bai Tian menjawab bahwa dirinya sendirilah yang memurnikan 6 pil pendingin nadi itu. Namun Pena Tua Song tidak percaya bahwa Bai Tian bisa memurnikan pil, karena setaunya Bai Tian bukanlah seorang alkemis. Alhasil untuk membuktikannya, Bai Tian akan menyempurnakan pil pendingin nadi itu di hadapan semua orang. Namun jika sampai dirinya terbukti tidak bersalah, Bai Tian meminta agar Han Peng dan lainnya memberinya 50.000 poin istana Lan Huo sebagai kompensasi. 你可敢当众练？苏北天，你也不怕？ Han Peng yang mendengar bahwa dirinya harus memberikan 50.000 poin sebagai kompensasi, dirinya sangat marah. Tetapi Li Shang langsung menyetujui hal tersebut. Sebelum kemudian Bai Tian pun memulai pemurniannya. 我也同意。好，我答应你。 Sebelum memurnikan, Bai Tian menyadari bahwa bahan obat ini memiliki umur yang sangat pendek dan itu sangat sulit untuk disempurnakan menjadi pil. Jelas-jelas mereka ingin membuat pemurnian Bai Tian gagal, tetapi mereka salah. Karena kemudian Bai Tian meminta Ling Er untuk memperkuat tanaman obat ini. Sebelum kemudian Bai Tian mengeluarkan api roh biru dan memulai pemurniannya. Melihat api roh biru itu, Yan Cai cukup terheran-heran karena dirinya belum pernah melihat api seperti itu. Namun Bai Tian meminta semua orang untuk perhatikan dirinya dengan baik-baik, karena dirinya akan mulai membuat pil dengan cepat. 灵儿，帮我强化一下这玄岩术。 Teknik badai api ditampilkan oleh Bai Tian seketika tanaman-tanaman itu dibakar lalu melebur sebelum kemudian berubah menjadi sebuah pil. Semua orang pun terkejut karena ini adalah bagian terpenting dari memurnikan pil, tetapi Bai Tian telah melewatinya. Melihat itu, Yan Cai juga terkejut. Dirinya sebagai master alkemis bintang 1 hanya memiliki tingkat keberhasilan sekitar 30%. Tetapi Bai Tian ini tidak disangka-sangka berhasil melebur tanaman obat spiritual itu menjadi pil. Terlebih lagi yang membuatnya lebih terkejut adalah Bai Tian hanya memerlukan waktu 30 tarikan napas untuk bisa melakukannya. Perbedaan alkemis antara dirinya dan Bai Tian benar-benar seperti langit dan bumi. 好了， Pada akhirnya Bai Tian berhasil memurnikan pil pendinginan nadi tersebut. Melihat itu, Nona Xia Puxin berkata bahwa Bai Tian ini sangat menarik. Sementara Bai Tian dirinya berkata kepada Pena Tua Song, apakah sekarang Pena Tua Song percaya kepada dirinya? Tentu saja Pena Tua Song percaya bahwa pil sebelumnya bukanlah hasil mencuri, tetapi hasil dari menyempurnakan sendiri. Alhasil tatapan Pena Tua Song pun menjadi marah dan menatap Han Peng juga yang lainnya, karena mereka bertiga telah memfitnah Bai Tian. Han Peng langsung menjelaskan kepada Pena Tua Song bahwa masalah hari ini mungkin hanyalah salah paham. Tetapi Bai Tian tidak menginginkan kata maaf ataupun salah paham. Bai Tian hanya meminta bahwa mereka bertiga harus memberikan taruhannya kepadanya. Li Shang bergumam bahwa bocah ini sialan juga, tetapi mau tidak mau dia pun harus mengeluarkan 50.000 poin dan diberikan kepada Bai Tian.
我们愿意向苏北天道歉。我们给了，这么说，苏北你们继续找我麻烦。希望下 Beitian mengatakan bahwa jika kalian mencari masalah lagi dengannya di masa depan, maka kalian bertiga harus mempersiapkan poin yang lebih banyak lagi. Mereka bertiga pun marah tetapi tidak bisa melakukan apapun. Alhasil mereka pun pergi dari sana seraya mendengus dingin. Karena masalahnya sudah selesai, Penatua Song pun juga pamit dan pergi dari sana. Sementara Nona Siapu Sin dia berkata, Beitian, apakah kamu bertanya-tanya mengapa diriku membantumu? Beitian mengiyakan hal tersebut. Dia bingung karena seharusnya Nona Siapu Sin ini membencinya. Tetapi kenapa sebelumnya Nona Siapu Sin malah membantunya? Namun terlihat Nona Siapu Sin tidak menjelaskan alasannya yang sebenarnya. Dia hanya mengatakan bahwa dirinya tidak suka bahwa seseorang yang tidak bersalah tetapi dijebak oleh orang lain. Setelah mengatakan itu, Nona Siapu Sin pergi dari sana seraya memberitahukan namanya kepada Beitian. 为什么会帮你？不错，夏福新。 Beitian menelan pil pendingin nadi tersebut untuk meningkatkan basis kultivasinya dan juga untuk meningkatkan tubuh fisiknya. Dan singkat cerita, akhirnya Beitian pun berhasil meningkatkan tubuh fisiknya dan juga menerobos ke ranah Martial Master bintang 5. Beitian lalu mencoba menggunakan persepsi ilahinya setelah menerobos. Sebelum kemudian Beitian menemukan bahwa Nona Qianlu sedang menuju ke kamarnya. Beitian segera mengenakan pakaiannya dan lalu keluar untuk menemui Nona Qianlu. Ketika melihat Beitian, Nona Qianlu langsung terkejut karena Beitian telah menerobos ranah kultivasinya dari saat terakhir bertemu dengannya. Beitian mengatakan bahwa dirinya sekarang telah mencapai ranah puncak Martial Master. Sontak saja Nona Qianlu menjadi terkejut karena terobosan ini bisa dibilang sangatlah cepat. Beberapa hari yang lalu, Beitian baru saja menerobos ranah Martial Master bintang 2. Tetapi sekarang Beitian telah menerobos ranah Martial Master bintang 5 yang dapat disebut puncak ranah Martial Master. 浅绿，北天，你突破境，对了，浅绿，你找我有什么事啊？ Beitian bertanya ada apa Nona Qianlu mencarinya. Nona Qianlu pun langsung menjelaskan maksud dan tujuannya, yang mana besok adalah hari pembukaan Sungai Roh tahunan. Dan hampir semua murid jenius dari Istana Lanhuo akan masuk ke Sungai Roh untuk berkultivasi. Dan Nona Qianlu ingin mengajak Beitian pergi ke Sungai Roh bersamanya. 对了，哦，这灵 Beitian lalu bertanya apa keistimewaan Sungai Roh itu. Nona Qianlu kembali menjelaskan bahwa air Sungai Roh mengandung aura langit dan bumi yang sangat kaya. Berlatih di dalamnya selama 1 hari, itu seperti berlatih di dunia luar selama setengah tahun. Dan juga di Sungai Roh ada ikan ajaib, yang mana ikan ini memiliki aura spiritual yang sangat murni. Beitian tidak menyangka bahwa Istana Lanhuo masih memiliki tempat bagus seperti itu. Akhirnya Beitian pun setuju dan besok dirinya akan pergi bersama Nona Qianlu ke Sungai Roh tersebut. Singkat cerita, pagi hari pun telah tiba. Beitian dan Nona Qianlu pun bergegas menuju ke Sungai Roh. Sesampainya di Sungai Roh, Beitian mendapati bahwa banyak sekali orang. Beitian lalu menunjuk salah satu orang dari mereka dan bertanya siapa orang itu. Nona Qianlu menjawab bahwa orang itu bernama Zhao Jinrong. Dia adalah jenius kedua dari daftar jenius teratas Istana Lanhuo. Selain menempati peringkat kedua, dia juga adalah ketua muda dari Sekte Api Ungu. Beitian langsung menyadari bahwa Sekte Api Ungu itu adalah salah satu dari 3 kekuatan besar di Prefektur Chilan. 浅绿，那人是谁？你会一直躲着我？上官奇，我希望你不要再纠缠我。 Seorang pemuda tiba-tiba mengganggu Beitian dan Nona Qianlu. Pemuda ini bernama Sang Guanqi, yang mana ternyata Sang Guanqi ini sudah lama menyukai Nona Qianlu, tetapi Nona Qianlu selalu menolaknya. Dan ketika Sang Guanqi melihat Nona Qianlu bersama dengan Beitian, tentu saja dia sangat marah. Dia mengatakan bahwa siapapun yang berani merebut Nona Qianlu darinya, maka dirinya akan membunuhnya. Nona Qianlu mengatakan kepada Beitian untuk mengabaikan orang gila ini, dan dia membawa Beitian untuk pergi.
Tetapi Sang Guan Qi tetap tidak menyerah. Dia lalu memperingatkan Beitian bahwa jika kamu ingin hidup dengan damai, maka menjauhlah dari Nona Qianlu. Karena jika tidak, seluruh istana Lanhuo tidak akan ada orang yang bisa menyelamatkanmu. Beitian tentu saja tidak gentar sedikit pun dengan ancaman dari Sang Guan Qi. Beitian mencibir bahwa orang sepertimu tidak layak untuk mengancamnya. Sontak hal itu pun membuat Sang Guan Qi marah dan lalu mengeluarkan auranya yang seketika memperingatkan semua orang. Semua orang tidak menyangka bahwa Beitian ini sangat berani dan bahkan menyinggung Sang Guan Qi, karena mereka semua tahu bahwa Sang Guan Qi ini adalah jenius teratas ketiga dari daftar istana Lanhuo. Tetapi Han Peng terlihat dirinya sangat senang karena Beitian bersinggungan dengan Sang Guan Qi. 我还以为你会一直躲着我。 无赖！贝 没 天， 人敢这么对我说话。 Di saat perdebatan Beitian dan Sang Guan Qi akan berakhir dengan baku hantam, tiba-tiba Nona Xiapu Xin, sang jenius nomor 1 muncul. Dia mengatakan bahwa sejak kapan kamu, Sang Guan Qi, berhak memutuskan istana Lanhuo? Sebelum kemudian sebuah tamparan dilayangkan oleh Nona Xiapu Xin dan menghempaskan Sang Guan Qi beberapa meter ke belakang. Sang Guan Qi sangat marah, tetapi dia tidak berani melawan Nona Xiapu Xin. Sebelum kemudian dia pun dengan enggan pergi dari sana. Hal itu pun membuat Han Peng sangat kesal karena Beitian lagi-lagi lolos dari bahaya. 我为什么会帮你？ 不， 你果然在这里，苏北天。 Nona Xiapu Xin mengatakan bahwa 1 bulan kemudian dirinya akan menunggu Beitian di arena pertarungan. Dia berharap pada waktu itu Beitian tidak akan mengecewakannya. Setelah itu Nona Xiapu Xin pergi untuk mencari tempatnya sendiri. Beitian dan Nona Qianlu juga pergi untuk mencari tempat yang bagus di saat menyerap aura kekuatan spiritual murni. Beitian akhirnya menemukan tempat yang menurutnya bagus, tetapi kemudian Sang Guan Qi kembali mencari masalah dengan Beitian, yang mana dirinya juga ingin tempat yang ditempati oleh Beitian. Alhasil dia pun langsung melayangkan serangannya kepada Beitian. Tetapi kemudian jurus 9 kekuatan kerak terkuat dirilis oleh Beitian dan langsung memblokir serangan tersebut. 给我滚远点！ Sang Guan Qi tidak menyangka bahwa ternyata bocah ini memiliki beberapa kemampuan. Sang Guan Qi lalu mengatakan bahwa hari ini dia akan melepaskannya, namun lain kali dia tidak akan sebaik ini. Setelah mengatakan itu, Sang Guan Qi pergi meninggalkan Beitian. Sementara Beitian dan Nona Qianlu kembali bersila dan mulai berkultivasi. 我们修炼吧。醒醒，灵儿。 Beitian mengeluarkan Ling Er. Setelah Ling Er keluar, dia bertanya tempat apa ini. Tempat ini mengandung banyak aura spiritual, membuatnya sangat segar. Beitian menjelaskan bahwa ini adalah sungai spiritual yang terbentuk dari 3 nadi roh. Beitian melepaskan Ling Er untuk berlatih di sini, tetapi Beitian mengingatkan untuk jangan sampai ada orang yang melihat Ling Er. Ling Er mengerti dan langsung menghilang di pusaran aura spiritual. 这是什么地方啊？ Tiba-tiba semua orang melihat ikan spiritual dan langsung berlomba-lomba untuk mendapatkan ikan spiritual tersebut. Sampai kemudian Sang Guan Qi muncul dan juga ingin menangkap ikan spiritual itu. Namun sayang ketika dirinya akan menangkap ikan itu, tiba-tiba ikan spiritual tersebut menghilang entah kemana. Hal itu pun membuat Sang Guan Qi marah dan lalu memeriksa sekeliling, ingin mengetahui siapa orang yang melakukannya. Namun dia tidak menemukan siapapun. Sebelum kemudian ikan spiritual lainnya muncul. Namun sama seperti sebelumnya, ketika dirinya akan menangkap ikan tersebut pun malah hilang entah kemana seperti ikan sebelumnya. 可恶，难道是那姓苏的小子干的？ 刚才我就招惹。 Tatapan Sang Guan Qi terfokus kepada Beitian. Dia yakin bahwa Beitian yang telah melakukannya. Akhirnya dia memutuskan untuk menyerang Beitian. Namun ketika dia melayangkan serangannya, tiba-tiba
Ya, tiba-tiba seekor naga muncul yang langsung membuat Sang Guanqi ketakutan. Gerakan di sini menyebabkan beberapa orang menghampirinya. Namun mereka tidak dapat melihat naga yang disebutkan oleh Sang Guanqi. Mereka mengira bahwa penglihatan Sang Guanqi sedikit terganggu. Sang Guanqi sendiri menjadi bingung karena sebelumnya dia sangat yakin bahwa dirinya melihat seekor naga. Tetapi kenapa tiba-tiba menghilang? Dan ternyata itu semua adalah ulah dari Ling Er. Sesaat kemudian, tiba-tiba Bai Tian menembus belenggu dan melakukan terobosan. 龙，什么时候？你是不是看错了？ Di saat yang sama, Nona Qianlu juga melakukan terobosan. Tetapi ada sedikit masalah di dalam penerobosannya yang membuat Bai Tian mengambil tindakan membantu Nona Qianlu. 这是走火入魔。突破。 Akhirnya Nona Qianlu berhasil menerobos. Namun setelah menerobos, Nona Qianlu terlihat sangat lemah dan terjatuh ke pelukan Bai Tian. Setelah sedikit pulih, Nona Qianlu pun mengucapkan terima kasih kepada Bai Tian karena telah membantunya menerobos. Nona Qianlu kemudian mengkonsolidasikan basis kultivasinya yang baru menerobos dengan dibantu oleh Bai Tian. Namun kemudian Ling Er menggantikan Bai Tian karena Bai Tian akan menangkap ikan spiritual. Di sisi lain, terlihat Yan Cai, Li Shang dan yang lainnya sedang mengejar dan ingin menangkap seekor ikan spiritual. Namun setelah sekian lama, mereka masih gagal menangkap ikan spiritual itu. Sebelum kemudian Bai Tian datang ke sana dan dengan menggunakan api roh biru, Bai Tian pun berhasil menangkap ikan spiritual itu. Tentu saja hal itu membuat Li Shang, Yan Cai dan yang lainnya sangat tidak senang. Dia meminta Bai Tian agar menyerahkan ikan spiritual itu kepadanya. Namun jelas Bai Tian tidak akan memberikannya sehingga terjadilah pertarungan. 潜蓝灵火，收，就在我手中。你们有本事就来抢！九元九重金。停！Serangan-serangan mereka tidak ada apa-apanya di depan Bai Tian. Bahkan tidak mampu menembus pertahanan Bai Tian sedikit pun. Mereka pun dipukuli oleh Bai Tian. Bahkan beberapa murid langsung melarikan diri. Tetapi Li Shang dan Yan Cai, mereka nampak masih tidak mau menyerah dan kembali melayangkan serangan kepada Bai Tian. Namun tetap saja kekuatan mereka masih amat sangat lemah di depan Bai Tian, yang pada akhirnya mereka berdua pun dikalahkan. 来，我们一起上！ 烈焰枪术，碎玉冰蛇手。 Oke guys, filmnya udah bersambung. Gimana, seru gak tuh? Lanjut gak nih? Atau udah aja sampai di sini? Tapi memang banyak sih guys yang bahas film ini. Jadi kalau kalian ingin lanjut, silahkan komen guys. Oke, mungkin itu aja. Bagi teman-teman semuanya, tetap semangat untuk bernapas dan makan setiap hari. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.